sidang isbat di Kementerian Agama sudah sampai mana, Putri? Ya, selamat malam Liviana dan juga saudara. Saat ini sudah masuk ke dalam sidang isbat yang memang digelar secara tertutup di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dimana tadi sebelum pukul 18 waktu Indonesia Barat, ini sudah ada pemaparan terkait dengan posisi hilal tadi disampaikan oleh anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama, yakni Ahmad Izzuddin. Dari hasil ijtima yang dilakukan sekitar pukul 11.37 waktu Indonesia Barat, posisi hilal di Indonesia ini berada di bawah 3 derajat atau bahkan berada di bawah 2,5 derajat, atau dari peta ketinggian hilal ini berada di posisi 0,20 derajat sampai dengan 2,36 derajat. Sementara untuk elongasi saat matahari terbenam di wilayah Indonesia ini berkisar di bawah 5 derajat atau 4,40 derajat sampai dengan 4,94 derajat. Tadi disebutkan karena memang belum memenuhi kriteria dari Mabims atau Menteri Agama di Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, maka prediksinya untuk 1 Zulhijjah 1444 Hijriah ini akan jatuh bertepatan pada Selasa 20 Juni 2023. Dengan demikian, maka prediksi Idul Adha ini akan jatuh pada 29 Juni 2023. Artinya memang ada perbedaan antara pemerintah dan juga Muhammadiyah, tapi ini memang masih prediksi sejauh ini. Jadi kalau kita tahu Muhammadiyah ini sudah menetapkan bahwa awal Zulhijjahnya ini adalah 19 Juni 2023, artinya hari Arafah jatuh pada 27 Juni, kemudian Idul Adha pada 28 Juni. Jadi memang diprediksi hari ini hilal belum terlihat di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Kemenak sendiri, Livi dan juga saudara memang sudah menugaskan ada 99 titik pemantauan di seluruh Indonesia yang nantinya ini akan dilaporkan ke Kementerian Agama, dan saat ini sedang berlangsung sidang isbat dari hasil pemantauan hilal di berbagai wilayah yang tadi juga sudah disebutkan, dan nantinya baru akan dilanjutkan dengan konferensi pers yang akan disampaikan oleh Wamenak, yakni Zainud Tauhid, dengan beberapa pejabat seperti dari pimpinan Komisi 8 DPR RI, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, lalu dari Dirjen Binmas Islam, dan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atau Urais bin Syar. Tentu saat ini kami awak media juga masih menantikan bagaimana hasil dari sidang isbat yang baru saja berlangsung berada di dalam, untuk nantinya hasilnya akan dilaporkan seperti apa, apakah sesuai dengan prediksi, maka Idul Adha ini akan jatuh pada tanggal 20 atau seperti apa, Livi. Sudah ada informasi pukul berapa kira-kira sidang isbat ini akan diumumkan, Putri? Ya, Liviana dan juga saudara, sebetulnya tadi menurut jadwal seharusnya hasil dari sidang isbat ini bisa disampaikan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, tetapi memang ada kondisi di mana ini menunggu hasil dari Aceh terlebih dahulu untuk nantinya baru diumumkan dan juga bisa dielaborasi dengan data-data yang lainnya, sehingga diputuskanlah begitu bagaimana hasil dari tanggal 1 Zulhijjahnya ini akan jatuh di hari apa. Tetapi tadi berdasarkan informasi memang 1 Zulhijjahnya ini adalah bertepatan dengan di tanggal 20 Juni 2023. Nah, kemudian saat ini pun juga sidang isbat ini baru saja dimulai, artinya ini memang ada mundur sekitar 1 jam, sehingga untuk hasil sidang isbatnya bisa diprediksi bisa mundur juga 1 jam. Kalau tadi harusnya pukul 19, maka bisa jadi akan disampaikan pukul 20, tetapi saat ini kami masih menunggu apakah hasil sidang isbat ini bisa disampaikan lebih cepat atau justru lebih lama dari hasil yang diperoleh dari berbagai wilayah Indonesia yang tadi disebutkan ada 99 titik pemantauan di seluruh wilayah Indonesia. Livi? Baik, terima kasih Putri Oktaviani dari Kementerian Agama. Kita nantikan seperti apa hasil sidang isbat yang rencananya mungkin akan digelar pukul 19, tapi tadi Putri menyatakan akan sekitar mundur 1 jam kurang lebih. Kita ke Makassar dulu. Putri, terima kasih. Kita melihat bagaimana pantauan hilal di Makassar, Sulawesi Selatan. Rekan saya, Gufron Lamataha, siap dengan informasinya. Gufron, hilal 1 Zulhijjah sudah terlihat di Makassar, Gufron? Ya, selamat malam Livia dan juga saudara. Berdasarkan pemantauan jatuhnya 1 Zulhijjah 1444 Hijriah dari rooftop GTC Metro Tanjung Bunga Kota Makassar, Sulawesi Selatan menetapkan bahwa hilal tidak terlihat dari Kota Makassar. Hal ini karena ada beberapa kendala, diantaranya ialah memang durasi pemantauan hilal yang cukup singkat, yaitu 5 menit 11 detik terhitung dari terbenamnya matahari, yaitu sekitar pada pukul
5:58 13 detik dan juga hingga terbenamnya bulan yaitu pada pukul 6:03 detik. Selain durasinya yang cukup singkat saudara dan juga Livia, tadi menjelang pemantauan hilal setelah terbenamnya matahari, langit di sekitar kota Makassar dan juga khususnya di ufuk barat itu tertutup awan hitam seperti itu, sehingga memang menyulitkan pemantau hilal untuk bisa melihat hilal dengan jelas seperti itu. Selain itu juga saudara, memang kalau kita lihat berdasarkan prediksi BMKG, jika memang tadi cuacanya cerah dan langit cukup cerah, tidak ada gumpalan awan sama sekali, maka berdasarkan prediksi BMKG hari ini 18 Juni 2023, seharusnya di Kota Makassar itu hilal bisa berlihat pada ketinggian 0,4 derajat dengan sudut elongasi itu 3 derajat 39 menit. Tetapi jikalau terlihat dengan sudut hilal sekitar itu pun masih jauh di bawah dari ketentuan MABIMS, yaitu Kementerian Agama yang berasal dari negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Brunei yang menyepakati bahwa kriteria hilal baru itu minimal pada ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Sehingga memang sekali lagi dari Kota Makassar ini hilal tidak terlihat, namun begitu Kemenak wilayah Sulawesi Selatan juga tadi menyampaikan berharap hilal bisa terlihat di Indonesia bagian barat, karena berdasarkan posisinya Indonesia bagian barat ini punya kesempatan yang lebih besar untuk melihat hilal dengan ketinggian hampir mencapai 3 derajat seperti itu. Namun juga hasil dari Kota Makassar dan juga 99 titik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia nantinya akan menjadi pertimbangan Kementerian Agama untuk bisa menetapkan jatuhnya 1 Zulhijjah 1444 Hijriah di sidang isbat nanti. Dan juga hal ini ditunggu oleh umat muslim karena ketika sudah menentukan jatuhnya 1 Zulhijjah 1444 Hijriah, maka umat muslim juga sudah bisa menentukan kapan jatuhnya Hari Raya Idul Adha, yaitu pada 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Livia. Terima kasih Gufron Lamataha dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Putri Oktaviani dari Kementerian Agama. Terima kasih kawan-kawan. Sambil menunggu kita ke Bandung, Jawa Barat, kita akan lihat bagaimana pemantauan hilal di Bandung. Rekan saya Ninda Destiani siap dengan informasinya untuk Anda. Ninda, bagaimana hasil pemantauan hilal di sana? Apakah besok sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah? Selamat malam Livi dan juga saudara. Ini memang tadi kami sempat memantau pelaksanaan pemantauan hilal yang dilakukan di Observatorium Albirudi Odisba Bandung. Ini telah selesai sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan pantauan kami, hasilnya tadi bahwasannya pada saat proses pemantauan hilal ini langsung disaksikan oleh lembaga-lembaga yang hadir, mulai dari BMKG, kemudian juga dari BHRD Jawa Barat, lalu ada sejumlah ulama dari Kementerian Agama Jawa Barat maupun kota dan kabupaten, Livi dan juga saudara. Namun hasilnya pada pelaksanaan pemantauan hilal yang dilakukan di Bandung ini, ternyata hilal ini tidak terlihat karena memang berdasarkan perhitungan yang dihitung oleh pihak pengamat bahwasannya hilal ini berada posisinya di 1 derajat sehingga masih belum dapat terlihat. Sedangkan jika hilal ini dapat terlihat pada dasarnya memang jika dihitung ketinggiannya harus sekitar 3 derajat dan elegansinya sekitar 6,4 derajat. Livi dan juga saudara. Tadi juga kami sempat bertanya ini mengapa, apa faktor dari hilal ini tidak bisa terlihat di Bandung ini, dikarenakan memang bukan hanya cuaca, namun jika berbicara soal cuaca di Bandung ini cuacanya berawan, Livi, kemudian cerah juga, sehingga dapat diprediksi sebelumnya pemantauan hilal ini akan berjalan lancar dan hilal dapat terlihat. Namun ini berbeda dengan hasil akhir, ternyata hilal tidak terlihat dikarenakan posisinya bulan ini masih di bawah 1 derajat, sehingga hilal belum dapat dilihat, Livi dan juga saudara. Adapun tadi selama
pemantauan hilal ini dilakukan, ini sekitar 6 menit kurang lebih langsung disaksikan oleh sejumlah lembaga, dan pihak penyelenggara pun membolehkan atau membiarkan para tamu undangan yang hadir untuk menyaksikan langsung seperti apa hilal ini, apakah memang nampak atau tidak, dan memang ini tidak terlihat karena perhitungannya belum nyampai, atau maksud kami belum sampai ke titik 3 derajat. Seperti itu, Livi dan juga saudara. Adapun hasilnya nanti ini akan dilaporkan langsung ke Kementerian Agama, dan seperti apa ini masih belum bisa disampaikan dari pihak penyelenggara Unisba. Namun masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama yang nantinya akan melakukan sidang isbat di Jakarta. Kita akan masih menunggu informasinya, Livi. Terima kasih Ninda Destiani, jurnalis Kompas TV langsung dari Bandung, Jawa Barat.